Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 14 akan bahas sedikit materi tentang pengembangan kompetensi karyawan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dharani Arilovinia dan anggota kelompok saya dari Skanovianti Fauzia. Langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yakni pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kinerja, baik organisasi maupun perorangan. Fokus kompetensi adalah sikap perilaku yang diaplikasi dari atribut personal, pengetahuan, dan keterampilan seseorang. Pengertian kompetensi menurut Spencer & Spencer yang dikutip dari bukunya Sudarmanto tahun 2009 mengatakan, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Dasar dalam konsep pengembangan sistem berbasis kompetensi ada dua. Yang pertama, ada pelatihan yang spesifik, dan yang kedua ada dasar rekrutmen. Pelatihan yang spesifik diarahkan secara spesifik sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Misalnya, seseorang perawat sebuah rumah sakit dilatih bagaimana cara ia melayani pasien dan cara menerima keadaan pasien yang sedang butuh pengobatan. Dan yang kedua, ada dasar rekrutmen. Penerimaan pegawai yang selama ini lebih didasarkan pada surat keterangan tentang pengalaman dan keahlian diubah ke arah penilaian berbasis kompetensi. Misalnya, penilaian kepada calon perawat harus mampu menunjukkan keahliannya melakukan perawatan sesuai dengan standar dan waktu yang dipersyaratkan. Selanjutnya yakni indikator kompetensi menurut Dr. Emron Edition tahun 2016. Untuk memenuhi unsur kompetensi, seseorang pegawai harus memenuhi 3 unsur di bawah ini. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada keahlian, dan yang ketiga ada sikap. Adapun cara untuk meningkatkan kompetensi kerja karyawan ada 9. Yang pertama ada pelatihan skill secara profesional, yang kedua ada job enrichment, yang ketiga ada studi banding, yang keempat ada promosi jabatan, yang kelima ada rotasi kerja, yang keenam bangun teamwork, selanjutnya yang ketujuh menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, dan yang ke-8 melakukan kegiatan di luar rutinitas, dan yang terakhir ada personal development. Dari poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa pembahasan atau deskripsinya. Yang pertama, yakni pelatihan skill secara profesional. Program pelatihan kerja adalah suatu agenda penting yang harus diadakan oleh perusahaan agar bisa meningkatkan kompetensi kerja karyawannya. Program pelatihan kerja juga dilakukan untuk bisa mempertahankan sekaligus meningkatkan produktivitas serta performa perusahaan. Dan yang kedua ada job enrichment, adalah suatu kegiatan memberikan job desk dan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan. Meningkatkan job desk ini bisa berbentuk kompleksitas sistem atau kuantitas dari job desk itu sendiri. Di dalamnya, karyawan akan merasa tertantang untuk bisa melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang baru, sehingga kompetensi mereka pun akan meningkat secara otomatis. Yang ketiga ada studi banding. Studi banding yakni aktivitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan pengetahuan dalam penerapannya di perusahaan agar penerapan tersebut bisa dilakukan dengan baik dan kompetensi karyawan bisa meningkat. Studi banding ini biasa dilakukan perusahaan yang bergerak dengan bidang industri yang sejenis ataupun dengan kompetitornya. Selain itu,
Studi banding juga akan memotivasi karyawan agar bisa lebih inovatif dan lebih kreatif lagi dalam bekerja, yang nantinya kompetensi karyawan akan berkembang secara otomatis karena adanya motivasi tersebut. Yang selanjutnya yakni promosi jabatan. Promosi jabatan yakni pemindahan tugas dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang tingkatannya lebih tinggi dengan penghasilan, tunjangan, tanggung jawab, job desk, dan potensi yang lebih besar lagi untuk bisa meningkatkan karirnya. Sekumpulan tugas baru yang diberikan oleh karyawan nantinya akan memotivasi mereka untuk bisa bekerja lebih rajin daripada biasanya. Dan yang selanjutnya adalah rotasi kerja. Rotasi kerja adalah pemindahan karyawan dari cabang atau tempat lain sesuai dengan job desk dan divisi yang sama dengan yang sebelumnya. Nantinya, karyawan akan memiliki rutinitas baru yang tentunya tidak membosankan, sehingga akan mendorong mereka untuk bisa bekerja lebih efektif dan lebih efisien lagi. Yang keenam ada membangun teamwork. Dalam suatu perusahaan, pastinya akan terdiri dari berbagai macam latar belakang individu yang berbeda. Walaupun begitu, membangun teamwork sangat diperlukan guna memudahkan dan mempercepat perusahaan dalam merealisasikan tujuannya. Kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam suatu teamwork yang baik akan menciptakan solusi yang tepat dan juga tepat dalam menghadapi tantangan perusahaan. Yang ketujuh ada menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Lingkungan kerja yang menyenangkan bisa diraih dalam berbagai cara, seperti penataan fasilitas yang cukup yang diperlukan oleh karyawan, atau membangun suasana kerja yang harmonis antar sesama karyawan. Fasilitas yang memudahkan karyawan akan membuat mereka bisa bekerja lebih fokus. Sementara itu, suasana kerja yang harmonis antar tiap karyawan akan membuat karyawan menjadi lebih betah dan akan menumbuhkan rasa memiliki perusahaan. Gabungan dari cara ini bisa membuat lingkungan kerja yang lebih menyenangkan untuk karyawan. Yang ke-8, melakukan kegiatan di luar rutinitas. Adapun kegiatan di luar rutinitas kerja ini bisa berbentuk makan bersama atau rekreasi apapun. Walaupun tidak sering dilakukan, namun ini adalah cara yang baik untuk membuat karyawan menjadi betah di lingkungan kerjanya. Saat mereka lebih betah, maka mereka pun akan lebih terdorong untuk meningkatkan kompetensi kerjanya secara otomatis. Dan yang terakhir, yakni personal development. Kepribadian individu adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan oleh setiap orang. Untuk itu, tim HRD harus bisa menciptakan suatu kegiatan yang mampu membangun kepribadian personal setiap karyawan dengan baik. Kepribadian yang baik tersebut akan membuat relasi kerja antar setiap karyawan menjadi semakin kompak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat di kemudian hari. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.